Selamat pagi. Pada video ini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi makro. Bayangannya adalah seperti ini. Seandainya ekonomi makro berjalan dengan baik, maka kita akan mudah mencari pekerjaan, pendapatan naik, serta laba perusahaan itu tinggi. Nah, kalau begitu, ekonomi makro itu apa? Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Nah, di sini akan dipelajari hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang bersifat agregatif. Jadi jumlahan dari variabel-variabel ekonomi individual dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka ilmu ekonomi makro sering juga disebut dengan analisis ekonomi agregatif. Nah, variabel-variabel agregatif yang akan dipelajari di dalam ilmu ekonomi makro adalah pertama, tingkat kesempatan kerja, kapasitas produksi nasional, konsumsi tabungan dan investasi nasional, jumlah uang yang beredar kita kaitkan dengan tingkat suku bunga, serta tingkat harga dan inflasi, dan neraca pembayaran internasional, hutang pemerintah, dan lain-lain. Ada beberapa tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi makro. Antara lain adalah pertama, adanya tingkat kesempatan kerja atau employment yang tinggi. Nah, secara ideal, suatu negara harus selalu menjaga agar tidak timbul pengangguran di dalam sistem perekonomian. Kenapa? Tidak ada masyarakat di negara manapun yang ingin menganggur. Asumsinya adalah seperti itu. Oleh karena itu, dalam kebijakan ekonomi makro, umumnya pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Sayangnya, pengangguran ini tidak pernah bisa kita hilangkan sama sekali. Tujuan kedua, yaitu pemerintah harus mencapai kapasitas produksi nasional yang tinggi. Jadi, kapasitas produksi nasional harus tinggi supaya economic growth akan meningkat. Karena economic growth itu banyak ditentukan oleh kapasitas produksi nasional. Apa itu kapasitas produksi nasional? Kapasitas produksi nasional adalah batas kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa per satuan waktu, biasanya 1 tahun. Nah, besar kecilnya jumlah barang dan jasa yang bisa dihasilkan dalam perekonomian itu sangat tergantung pada besarnya kapasitas produksi nasional. Sedangkan berapa besarnya kapasitas produksi nasional ini tergantung pada komposisi, kualitas dan kuantitas dari faktor-faktor produksi, yaitu faktor produksi alam, natural resources, faktor produksi tenaga kerja, human resources, dan faktor produksi capital atau capital resources. Nah, kapasitas produksi nasional itu menunjukkan batas kemampuan dari suatu perekonomian, di mana tingkat penggunaan dari kapasitas produksi nasional tersebut kita sebut sebagai tingkat employment. Ada 3 tingkatan, yaitu pertama, kalau kapasitas
belum digunakan secara sepenuhnya, maka itu kita katakan underemployment. Kalau kapasitas produksi sudah digunakan sepenuhnya, maka kita katakan full employment. Sedangkan yang terakhir adalah overemployment, di mana kapasitas produksi sudah digunakan sepenuhnya, tetapi permintaan nasional akan barang dan jasa-jasa total masih terus bertambah. Nah, akibatnya kalau dia overemployment bisa terjadi rebutan faktor produksi. Karena demand faktor produksi meningkat, maka akibatnya bisa menimbulkan inflasi, yaitu naiknya harga-harga dari faktor produksi itu sendiri. Tujuan berikutnya, setiap negara berusaha mencapai pendapatan nasional yang tinggi. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Kalau dia tinggi, berarti jumlahnya banyak. Dan tingkat kemakmuran dari masyarakat menjadi tinggi. Nah, tingkat pendapatan nasional yang tinggi ini akan dapat dicapai apabila tujuan pertama dan tujuan yang kedua sudah terwujud. Sebagai contoh, ini adalah pendapatan nasional Gross Domestic Product tahun 2016. Ya. Juara pertamanya yang tertinggi adalah Amerika Serikat, tertinggi kedua adalah China, dan Indonesia ada di urutan ke-16. Ini adalah GDP, Gross Domestic Product, dari 20 negara dengan Gross Domestic Product terbesar di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia masih di bawah 1 triliun dolar. Dan dia masih di bawah Meksiko. Nah, sekarang kita lihat perkembangan tahun 2017. Indonesia sekarang berada di nomor 15. Dan dia sudah melebihi GDP-nya Meksiko. Jadi kita sudah pindah ke urutan ke-6, dari 16 ke 15. Ya. Amerika tetap memimpin di atas, kemudian China ada di urutan yang kedua. Tujuan berikutnya, setiap negara menginginkan perekonomian yang stabil. Stabil dalam hal apa? Dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, tingkat harga, nilai tukar, dan tingkat suku bunga, dan lain-lain. Kenapa diharapkan stabil? Supaya pelaku dari perekonomian itu bisa membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang bagus. Tujuan berikutnya adalah neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Setiap negara yang terbuka, sistem ekonomi terbuka, berarti punya hubungan dengan negara lain, maka akan ada perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Karena itu akan timbul ekspor dan impor. Jadi kalau negara kita menjual barang ke negara lain, itu namanya ekspor. Dalam prakteknya, kita menginginkan neraca pembayaran luar negeri yang surplus, yang tidak defisit, di mana ekspor lebih besar daripada impor. Nah, tujuan berikutnya adalah distribusi pendapatan yang merata. Kenapa ingin dicapai merata? Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial yang bisa mengurangi ketentraman hidup, sekaligus hal ini bisa mengakibatkan
bisa mengganggu kestabilan ekonomi. Macam-macam pasar dalam perekonomian. Ada pasar komoditi, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Pasar komoditi. Ini nanti akan dijelaskan lebih jauh. Ya, akan ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, C, ada saving, ada pendapatan nasional, investasi, dan seterusnya. Ada pasar uang, di mana akan ada permintaan uang, dan ada uang kertas dan uang logam, uang gira, cek giro, dan untuk itu akan ada tingkat suku bunga. Pasar tenaga kerja akan terkait dengan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, upah realnya berapa, upah nominalnya berapa, dan pengangguran serta kesempatan kerja. Di dalam pasar modal, terdapat permintaan dan penawaran akan surat-surat berharga, yaitu saham atau obligasi. Di mana permintaan dan penawaran itu akan mempengaruhi harga dari surat-surat berharga. Pelaku-pelaku dalam ekonomi makro, ada rumah tangga keluarga, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, kemudian lembaga keuangan, bank, pasar uang, dan modal, serta perdagangan luar negeri. Arus kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumsi akan menjual jasa tenaga kerja ke rumah tangga produksi atau perusahaan. Dia juga bisa menjual jasanya ke rumah tangga negara, yaitu sebagai pegawai negeri, sipil, mungkin ABRI, mungkin polisi, dan sebagainya. Kemudian rumah tangga produksi lah yang melakukan proses produksi menghasilkan barang dan jasa, kemudian hasilnya dijual ke rumah tangga konsumsi. Rumah tangga negara akan menghasilkan tata tentrem kertara harja, baik untuk perusahaan maupun untuk rumah tangga keluarga. Tapi dia juga akan memungut pajak dari perusahaan maupun dari rumah tangga konsumen. Nah, Bank Sentral ini sebagai lembaga pencipta uang kartal, serta dia menjadi kasir dari pemerintah, serta merupakan pengawas dan pengendali banyaknya uang yang beredar. Bank Umum sebagai lembaga keuangan primer memberikan kredit kepada perusahaan di mana dananya biasanya berasal dari masyarakat atau dari RTK. Jadi kira-kira arus kegiatan ekonominya adalah seperti ini. Nah, saya akan jelaskan lebih detail pada dua pelaku saja, yaitu RTK dan RTP. Di sini nanti akan ada arus dari uang dan ada arus dari barang. Kita lihat, saya menggambarkan pasar barang dan jasa dan pasar dari faktor produksi. Di mana saya di sini batasi pelakunya ada dua, yaitu RTK dan RTP perusahaan. Perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa. Barang dan jasa masuk ke pasar barang dan jasa dan dibeli oleh RTK, households. Ya, dia beli dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai imbalannya, maka RTK ini memiliki dan menjual faktor produksi, baik itu tenaga kerja, modal, maupun natural resources. Kemudian kita lihat dibeli oleh perusahaan
Sehingga mengalirlah faktor produksi dari pasar faktor produksi ke perusahaan. Nah, sebagai imbalannya, perusahaan akan memperoleh pendapatan dari penjualan barang-barang yang dihasilkan. Dan pendapatan ini digunakan untuk membayar faktor produksi, yaitu dalam bentuk gaji, sewa kalau dia menyewa tanah, dan laba masuk ke pasar untuk faktor produksi dan mengalir ke RTK sebagai pendapatan. Pendapatan ini digunakan untuk membeli barang dan jasa, masuk ke pasar barang dan jasa, dan masuk sebagai pendapatan perusahaan.